Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang cerita yang dialami Vina dari mulai gagal menikah sampai mendapatkan sebuah kiriman sihir yang bernama Pandeman Sapu Gerang. Dan nanti akan dilanjutkan langsung dengan cerita terakhir dari Jinan. Jadi ini merupakan cerita atau episode terakhir dari episode cerita Jinan. Setelah dari mulai Jinan lahir sampai sekarang udah gerang diceritakan secara tuntas di sini ya. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sapu gerang adalah sapu lidi yang biasanya sudah usang dan pendek lantaran sering digunakan untuk menyapu. Benda ini bisa kita temukan di area pemakaman. Dulu, sewaktu aku masih SMP dan sedang marak-maraknya mencari bunga kamboja untuk dikeringkan dan dijual sebagai komoditi ekspor untuk bahan baku obat nyamuk kepada pengepul dengan harga tinggi, aku sempat berbincang dengan seorang juru kunci di area pemakaman yang berada di desa tempatku tinggal. Kulihat ada sebuah motor yang berhenti di depan makam. Aku yang awalnya mengutip bunga kamboja yang berguguran menggunakan tongkat dengan ujung garpu supaya tak perlu menunduk, mulai memperhatikan gerak-gerik dua orang tersebut. Salah satu dari mereka turun sambil mengendap-endap layaknya pencuri di siang bolong. Aku yang berada beberapa tombak dari orang itu bersembunyi di belakang paling ujung makam supaya tak ketahuan. Dia mengendap masuk makam, celingak-celinguk memperhatikan sekitar hingga perlahan mendekati sebuah benda yang tersandar pada tembok makam. Benda itu adalah sapu lidi usang yang berwarna kehitaman dan ujung-ujungnya sudah pendek sekitar sejengkal setengah, terikat dengan tali rafia biru pudar. Orang itu pun langsung mengambilnya dan berlari keluar, membonceng temannya menggunakan motor dan pergi begitu saja. Peristiwa itu membuatku tergelitik oleh rasa penasaran. Aku kembali mengutip bunga kamboja yang berjatuhan seorang diri. Hingga datanglah juru kunci makam, seorang bapak-bapak setengah baya bernama Pak Suro. Beliau masuk ke makam sambil bertelanjang dada dan hendak menyapu dedaunan kering dan membakarnya. Aku berjalan mendekati beliau sambil sesekali menghindari batu nisan supaya tidak menginjaknya. "Win, udah dapat banyak kembangnya?" tanya beliau yang sudah akrab denganku. "Lumayan lah pak," ucapku sambil menunjukkan karung beras berwarna putih yang kutenteng berisi bunga kamboja. "Berani ya, kamu di sini sendirian?" celetuk beliau kepadaku sambil menyalakan rokok kreteknya. "Siang-siang gini kok pak," hehe, sahutku. Kami saling terdiam sejenak sambil merasakan sepoi angin yang menggerakkan dahan-dahan pohon kamboja yang tinggi menjulang. Bunga-bunga putih dengan aroma khas pemakaman mulai berguguran. "Pak," aku memanggil beliau sambil memikirkan untuk menanyakan sesuatu kepadanya. "Apa?" sahutnya sambil menatapku. Tadi aku lihat ada orang yang diam-diam ngambil sapu lidi buntung di tembok situ," kataku sambil menunjuk tempat sapu yang diambil beberapa menit yang lalu. "Hah?" Beliau sepertinya kaget. "Yang benar kamu Win?" tanya beliau. Aku hanya mengangguk. Wah, kurang ajar itu orang. Mau niat jahat pasti," tambahnya. Aku heran mendengarnya. Apa iya sapu usang seperti itu bisa dipakai untuk berbuat jahat? "Maksudnya pak?" tanyaku. "Itu sapu gerang le namanya. Benda itu bagi mereka yang paham
bisa disalahgunakan untuk menyalahi, bahkan mencelakakan orang, ucap beliau. Dari penuturan Pak Suro, baru aku tahu sapu lidi bekas di area kuburan dan ujung runcing memiliki kekuatan spiritual karena telah melalui proses pembentukan dan pengisian energi alam. Sedangkan sapu lidi dengan kekuatan gaib terbesar berasal dari pohon kelapa atau aren tua yang jatuh sendiri dan menancap di tanah. Benda tersebut bisa digunakan untuk memasuki portal gaib dengan cara tidur melintang di depan pintu sambil menggunakan sapu gerang sebagai bantalnya. Hal itu dipercaya bisa membawa kita ke alam gaib dan melihat sosok-sosok tak kasat mata. Yang paling sering kita temui adalah ketika siang hari, pasti ada yang menaruh sapu lidi terbalik menghadap ke atas untuk menolak turunnya hujan. Bahkan Nabi juga menganjurkan untuk mengibaskan sapu lidi ke kasur sebelum tidur supaya jin yang menempatinya langsung pergi. Sapu gerang bisa digunakan untuk menguji jika ada makam yang dianggap arwahnya gentayangan. Caranya dengan menaruh sapu tersebut di atas makam dan berucap, "Jika benar si fulan gentayangan, maka kembalikanlah sapu ini ke rumahku." Jika keesokan harinya sapu itu kembali ke rumah, maka memang benar jin yang sedang menyerupai si mayit untuk menakuti orang-orang ada bergentayangan. Di tempatku pernah ada kejadian orang disambar petir saat sedang menonton TV di rumahnya. Tubuhnya hangus mengalami luka bakar. Sesepuh kami bilang obatnya ada di sekitar kejadian. Dan benar saja, ada sebatang lidi berukuran setengah meter yang tergeletak di bawah kursi orang yang terkena petir tadi. Lidi tersebut direndam air lalu dipakai untuk memandikan orang tersebut. Anehnya, dia pun tersadar dan kembali seperti semula. Namun, bak pisau bermata dua. Ada manfaat, ada juga mudorotnya. Sapu gerang jika berada di tangan orang yang jahat bisa digunakan untuk menyalahi orang. Mulai dari mematikan usaha dagang sampai mematikan jodoh orang. Nah, yang terakhir ini seperti yang dialami oleh Vina. Malam itu setelah diruqyah oleh Pak D, mereka pun bergegas menuju ke rumah orang tua Rina dan Vina untuk membongkar pandeman sapu gerang yang ditanam di sekitar rumah. Mereka turun dari mobil tanpa masuk rumah lebih dahulu. Pak D berkeliling dan terhenti di halaman depan pojok kiri rumah, persis di luar pagar. "Nah Ardan, coba digali tanah ini," minta Pak D pada Ardan sambil menunjuk titiknya. Ardan langsung menggali tanah tersebut menggunakan linggis kecil. Suasana malam itu sudah sepi karena jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rina dan Vina pun menunggu di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. "Dapat Pak D." Ardan mengeluarkan bungkusan berwarna putih yang sudah kotor oleh tanah seperti pocong kecil. Benda itu diberikan pada Pak D. Setelah berdoa sejenak, beliau membuka ikatan perlahan satu persatu. Kertas rajahan di dalamnya lekas dibakar, sedangkan sapu gerangnya, "Hei, makhluk yang keji, pulanglah ke tempatmu berasal. Mintalah pertanggungjawaban atas apa yang dia perintahkan kepadamu sebelum kau kubinasakan," ucap Pak D sambil menatap ke arah sapu lidi tersebut. Ardan dan yang lain terbelalak ketika melihat sapu usang tersebut perlahan berguling menjauh, lantas menghilang dengan sendirinya entah kemana. "Kita lihat saja, cepat atau lambat, orang jahat itu akan segera kau ketahui," ucap Pak D. Selang beberapa bulan, Ardan mendapatkan kabar bahwa Seno sudah hancur. Istrinya ketahuan berselingkuh dengan oknum ladusing. Pekerjaannya sebagai perangkat desa juga berantakan, berakhir depresi. Sedangkan Vina, setelah dibersihkan oleh Pak D, ia kembali menemukan semangat hidup. Perkenalannya dengan Fahri menjadi semakin akrab dan akhirnya mereka menikah. Fahri menjadi adik iparnya Ardan. Pernikahan mereka dihadiri Ardo, Amel, dan Bella. Cerita tentang pengalaman Ardo dan teman-temannya udah selesai sampai di sini ya.
Dan seperti yang kalian harapkan, cerita Vina ini berakhir indah dan bahagia. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat bertemu lagi dengan Jinan bersama Kentis tentunya. Kali ini kami terlibat dalam obrolan ringan, bernostalgia dan juga membahas hal-hal mengenai masa depan dunia. Apalagi kalau bukan tentang dunia permesuman. Hingga keresahan itu pun perlahan mulai timbul ke permukaan. Sebuah sikap yang tak biasanya ditunjukkan oleh kawan baikku ini dalam perkumpulan intim di sebuah teras pos kampling dekat rumah. Beberapa waktu yang lalu, aku sama Kentis mau main ke angkringanmu, Nan. Tapi pas aku lewat kok tutup sih? Tanyaku pada Jinan yang sedang asik menghisap rokok kretek di tangannya. Jinan terdiam dan tampak sedang berpikir. Kapan, Gal? Tanyanya kepadaku. Sekitar minggu-minggu kemarin lah, Nan. Kita beberapa kali mau ke angkringanmu, tapi tutup terus. Warung sebelahmu malah laris banget tuh, sahut Kentis seketika. Sebenarnya aku buka terus kemarin, cuma sekarang ini libur jualan karena capek, ujar Jinan. Temanku ini memang setiap sore sampai dini hari membuka usaha angkringan di salah satu taman yang berada di kota ini. Sebuah taman untuk olahraga dengan jajaran pedagang kaki lima yang rata-rata berjualan angkringan dengan menu-menu khasnya. Maksudmu apa, Nan? Tanyaku dan Kentis bersamaan. Lah wong jelas-jelas warungmu tutup terus kok tiap kita mau ke sana, kata Kentis yang masih tak percaya. Pun demikian denganku. Sebenarnya yang bilang kalau warungku tutup tuh bukan cuma kalian loh. Beberapa langgananku dari luar kota juga mengatakan hal yang sama lewat WA. Bilang kalau angkringanku tutup, ujar Jinan dengan tatapan nanar. Jinan memang punya banyak pelanggan. Kalau untuk menu sih rata-rata sama semua. Cuma untuk pelayanan, Jinan ini tipikal orang yang ramah, supel dan suka bercanda, membuat orang-orang mudah akrab dengannya. Termasuk satu keluarga dari kabupaten sebelah yang setiap malam Jumat selalu mampir satu rombongan setelah menjenguk anaknya di pondok pesantren di kotaku. Mereka sering mampir ke tempat Jinan. Namun beberapa kali mereka juga mendapati warung Jinan tutup. Ada hal yang tak wajar dengan keadaan warung temanku ini. Usaha yang biasanya memberikan omset hingga 500.000 bersih per malam tiba-tiba saja merosot tajam. Dia pernah juga jualan semalaman cuma dapat uang 10.000 rupiah saja. Hingga suatu malam, Mbak Susi, teriak seorang bapak-bapak yang sedang duduk lesehan beralaskan tikar di dekat mobil minibusnya. Loh, Pak, Bu, kok di sini? Dak mampir ke angkringan kami? Tanya Susi. Susi ini adalah istri dari Jinan. Mereka akhirnya menikah, guys. Justru itu, Mbak. Kami ini heran loh. Kenapa tiap mau mampir kok warungmu itu selalu tutup? Ada apa toh? Tanya beliau kepada Susi yang sedang mematikan mesin motor metiknya lalu turun. Hah? Kami buka setiap hari kok, Pak. Lah ini mau beli es batu. Sekarang juga buka kok, ucap Susi pada beliau. Raut wajah bapak itu sekeluarga langsung berubah kaget. Lah, mosok toh, Mbak? Tadi kami lewat depan warungmu tuh gelap. Tutup, Mbak, ucap beliau yang tak percaya. Setelah berbincang sejenak, Susi pun berpamitan untuk membeli es batu dan kembali ke warungnya yang ditunggu oleh Jinan. Sementara itu di sisi lain, halo bro, terdengar suara Jinan yang sedang mengangkat telepon dari seseorang sambil duduk di balik gerobak angkringannya. Nan, hari ini kamu dak jualan ya? Tanya seseorang dari telepon yang ternyata itu adalah teman kerjanya yang biasa nongkrong di warung Jinan. Loh, aku jualan kok bro, ini juga di warung, sahut Jinan. Mosok Nan, aku baru aja lewat warungmu, tutup kok, jawab temannya. Jinan semakin bingung. Iyo, aku buka ini. Emang kalian di mana sekarang? Tanya Jinan. Aku masih di depan taman, Nan, di dekat musola, ucapnya. Jinan yang tampak kebingungan langsung mendapati Susi, istrinya yang baru datang membawa es batu. Siapa mas? Tanya Susi kepadanya.
Teman khusus, katanya warung kita tutup, sahutnya. Loh, kok sama kayak Pak itu mas? Langganan kita yang biasa jenguk anaknya di pondok. Aku tadi ketemu mereka di angkringan depan. Kata mereka warung kita tutup, ucap Susi. Tanpa banyak bicara, Jinan langsung menyaut kunci motor yang dipegang istrinya. Dia menghampiri dua temannya yang masih berada di dekat musola taman. Setelah berbincang, diajaklah dua temannya itu untuk datang ke warungnya yang ternyata memang buka. Mereka dibuat heran dengan kejadian tersebut. Beberapa waktu belakangan, memang Jinan merasa kalau warungnya sedang tidak beres. Kadang bau wangi menyeruak berganti dengan aroma bangkai busuk. Tak ada pembeli yang datang. Penjualannya benar-benar sepi. Malam itu Jinan masih bersikukuh untuk membuka warungnya sampai larut. Dia memperhatikan pedagang di sekitarnya sudah mulai berkemas untuk tutup. Terlebih angkringan sebelahnya yang sejak pukul 10 malam sudah habis dagangannya saking larisnya. Tapi masih ada banyak yang nongkrong sekedar ngopi dan ngobrol. Istri Jinan juga sudah pulang lebih dahulu lantaran sepi dan paginya harus kembali kerja di pabrik. Jinan menunggu warung angkringannya sampai sekitar jam 1 dini hari. Saat itu malam Jumat, dan biasanya ada anak-anak santri yang datang untuk ngopi dan nongkrong karena Jumat pesantren libur. Tapi entah kenapa, malam itu warungnya benar-benar sepi pengunjung. Hingga akhirnya Jinan pun memutuskan untuk berkemas dan pulang. Tenda dan lampu warungnya sudah dirapikan. Gerobak angkringannya pun sudah hendak ia dorong ke sebuah penitipan gerobak seperti biasanya. Mau tutup ya mas? Tanya seseorang kepadanya. Datang dua anak laki-laki berpakaian ala santri, memakai sarung, peci dan baju hem. Dua anak yang masih muda, kira-kira masih MTS. Iya ini, mau balik aja, sepi soalnya dek malam ini, sahut Jinan dengan lesu. Dua anak itu saling bertatapan, lalu memperhatikan sekitar. Masih ada beberapa warung angkringan yang buka. Mas, boleh saya beli kopi? Tanya salah satu anak tersebut kepadanya. Jinan yang sudah hendak berkemas hanya tersenyum lalu mengangguk. Dia mengambil tikar dan menggelarnya, lantas menyalakan lampu dan mulai membuatkan kopi untuk dua anak tersebut. Jinan berpikir kalau mereka adalah pembeli yang sangat berharga. Meskipun 2 gelas kopi, itu adalah rezeki yang tak boleh ditolak. Silakan dek, ini kopinya, kata Jinan sambil memberikan 2 gelas kopi hitam pada mereka. Selain kopi, dua anak tersebut juga memesan mie goreng pada Jinan. Jinan hanya terbengong di dekat gerobak setelah membuatkan pesanan kedua anak tersebut. Mas, boleh ngomong sebentar? Ucap salah satu anak itu kepadanya. Jinan pun mendekat dan duduk di atas tikar bersama mereka. Warungnya singgup mas, ada yang sedang ngerjai daganganmu, ucap anak tersebut sambil setengah berbisik. Jinan terkejut mendengarnya. Maksudmu apa dek? Ada yang nyalai warungku, biar sepi gitu? Tanya Jinan kepadanya. Anak itu hanya mengangguk. Pelangganmu banyak yang bilang kalau warungmu tutup kan mas? Tanya anak itu. Iya dek, beberapa pelangganku bilang yo ngono. Yo pantes lah mas, warungmu digeruduk demit. Oke ngene kok, ucap anak satunya lagi sambil nyengir. Hal itu sontak saja membuat Jinan semakin terperanjat. Tenang mas, aku bisa bantu kok, tambahnya. Caranya gimana dek? Tanya Jinan. Nanti aja mas, nunggu semua warung tutup dan sepi dulu, sahut anak itu. Ya wes dek, tak tunggu sampai sepi. Kalian ini mondok di mana dek? Tanya Jinan. Kami ini dari daerah Merapen mas, sahutnya. Merapen Purwodadi? Tanya Jinan. Mereka mengangguk. Lah kok jauh yo? Lah kesini naik apa dek tadi? Tanya Jinan yang keheranan. Kami kesini yo jalan kaki mas, sahut mereka. Jinan seolah tak percaya. Jarak dari kota ini ke Purwodadi paling tidak sejam kalau menggunakan motor. Lah ini, mereka kok jalan kaki katanya. Kok bisa toh dek? Opo ndak capek? Tanya Jinan.
Mereka hanya tersenyum membuat Jinan takut. "Tenang mas, kita ini manusia. Tadi tuh kami sedang ngaji sama guru. Setelah kataman, kita berdua disuruh jalan ke utara. Ngendikane beliau, di sana ada orang baik yang sedang kesusahan. Nah, kami disuruh jalan ke sini untuk membantu mas," terang anak tersebut. Jinan masih terpaku tak percaya mendengarnya. "Mas sadar ndak kalau tadi pas mau pulang tak uji buat buka lagi untuk kami ngopi?" tanya anak itu. Jinan hanya geleng-geleng. "Kami ndak salah orang ternyata. Walaupun dagangan mas sedang sepi, tapi mau dengan senang hati melayani kami walaupun cuma 2 cangkir kopi," kata anak itu. Mereka ngobrol sambil menunggu suasana sepi. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, taman itu benar-benar sepi. "Mas, boleh minta pulpen sama kertas?" tanya anak yang berbaju hitam pada Jinan. Jinan pun mengambilkan permintaan anak tersebut. Mereka bertiga duduk bersila. "Mas, nanti kalau suaraku berubah jadi seperti nenek-nenek, jangan kaget ya. Itu mbah buyutku yang mau membantu," ucap anak satunya yang berbaju biru. Jinan hanya mengangguk kebingungan. Anak berbaju hitam mulai menggoreskan pena ke kertas tersebut, sedangkan anak berbaju biru mulai tersenyum dan memperhatikan sekitar. "Demit-demit kroco, macem-macem karo aku tak lagar kabeh kalian," ucap anak itu dengan suara yang sudah berubah. Sedangkan anak yang satunya masih asik seperti sedang menggambar sesuatu di kertas. Anak berbaju biru itu berdiri lantas berjalan menunduk seperti layaknya seorang nenek-nenek, menyapu ke setiap sudut warung Jinan dengan seksama. Dan rangkaian lampu taman yang begitu banyaknya tiba-tiba padam begitu saja. Hingga kemudian anak berbaju biru bersila. Tak lama kemudian terdengar suara orang baku hantam, "Bakbuk, bakbuk," tapi tak kelihatan wujudnya. Kejadian itu berlangsung sekitar setengah jam, hingga lampu taman di sana kembali menyala. Anak berbaju biru itu tampak masih terengah-engah sambil berjalan ke arah Jinan dan satu temannya yang masih menggambar. Jinan pun mengambilkan tisu dan air putih untuk minum mereka. "Wes mas, demit kroco-kroco kiriman sainganmu udah tak babat. Mereka nggak ada apa-apanya lah." "Makasih dek. Aku ndak tahu kalau ndak ada kalian akan seperti apa usahaku," kata Jinan. "Sama-sama mas, kami kan cuma perantara aja yang dikirim Gusti Allah untuk membantumu. 2 demit yang menutup warungmu ini nih mas yang lumayan kuat. Mereka diambil dari salah satu gunung di Jawa Timur soalnya," kata anak tersebut. Anak berbaju hitam sudah selesai dengan gambarnya. "Mas pernah mimpi ketemu dengan 2 wujud makhluk ini enggak?" tanya anak berbaju hitam pada Jinan sambil menunjukkan hasil gambarnya. 2 orang wanita berwujud wewe mengerikan, bertaring dan berkuku panjang sedang memegang kain mori panjang. "Ini aku sama istriku pernah mimpi ketemu 2 makhluk ini dek. Mereka hendak mencekik kami dalam mimpi," ujar Jinan. 2 anak santri tersebut tersenyum sinis, lantas melihat ke arah pojokan parkiran taman. Di sana ada 3 pohon sengon laut yang lumayan besar. "2 makhluk itu ada di dekat pohon itu mas," ucap anak tersebut. "Sepertinya ada buhul yang ditanam di bawahnya," ucap satu anak lagi. "Buhul?" tanya Jinan keheranan. "Iyo mas, buhul itu semacam ikatan, biasanya dari kain mori berisi rambut atau apalah, sebagai media tanam makhluk-makhluk tersebut oleh pesaing daganganmu," paparnya. "Pesaing? Maksudmu dia adalah salah satu pedagang di sini?" tanya Jinan dengan geram. "Nanti kamu tahu sendiri siapa orangnya mas, tenang aja," sahut anak tersebut. Kertas bergambar 2 wewe tersebut wajahnya disundut dengan rokok, kemudian dibakar sampai habis. Terdengar suara lengkingan wanita berteriak, dan terdengar juga suara ledakan yang sumbernya dari bawah 3 pohon tersebut. Jinan dan 2 anak tersebut mendatanginya, lantas menggali tanah di bawah pohon.
mereka memang mendapati 3 buhul yang sudah hangus terbakar. Mereka bertiga beristirahat sejenak. Sampai lamat-lamat terdengar suara orang mengaji dari toa masjid menandakan waktu subuh. "Mas, kita berdua mau pamit pulang dulu ya. Nanti akan kami pantau dari jauh," ucapnya. "Makasih loh dek, udah nolongin saya," kata Jinan sambil memberikan beberapa lembar uang dan mie instan pada mereka. Tapi pemberian Jinan mereka tolak dengan halus. Mereka memang niat mau menolong Jinan. "Besok pasti kamu akan ketemu siapa pelakunya mas. Tapi kamu pura-pura aja gak tahu apa-apa ya. Dimaafkan aja." "Sebenarnya ada 2 orang mas, tapi yang satu orangnya sombong. Dia tadi masih gak mau menyerah. Biarkan aja, nanti dapat karmanya kok," ucap si baju biru. Mereka berdua pun pamit pada Jinan, melepas alas kaki, berjalan nyeker pelan-pelan, tapi langsung lenyap begitu saja seiring terdengar suara lantunan azan. Keesokan sorenya, Jinan pun kembali berjualan. Warungnya sudah tak sesingup sebelumnya. Hingga tiba-tiba datang seorang wanita yang tak lain adalah istri dari penjual angkringan di sebelahnya. "Nan, aku minta maaf ya kalau ada salah sama kamu," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Jinan memperhatikan wanita tersebut. Tangan kirinya memegang wajahnya yang memerah seperti terbakar. Jinan pun ingat dengan kertas yang semalam dibakar 2 anak tersebut. "Opo toh mbak? Orang ndak ada salah apa-apa kok," ucap Jinan sambil menjabat tangannya. "Aku juga mbak, kalau ada salah minta maaf yo," tambah Jinan. Wanita itu seperti malu kepada Jinan. Begitupun suaminya yang tak berani melihat ke arah Jinan. Beberapa hari berikutnya, ada petugas retribusi yang menggalang dana uang kematian untuk salah satu pedagang angkringan. Rupanya yang meninggal adalah penjual angkringan yang ada di depan, tempat pelanggan Jinan yang beli pas ketemu istrinya tempo hari. Laki-laki penjual angkringan tersebut meninggal mengenaskan tanpa sebab yang pasti. Persis seperti yang diucapkan oleh 2 anak misterius dari pesantren yang ada di Merapen, Purwodadi. 2 anak itu beberapa kali datang ke angkringan Jinan lagi, sekedar ngobrol bersilaturahmi. Jinan dan istrinya benar-benar berterima kasih kepada mereka berdua. Tapi setiap kali hendak ingin memberikan sesuatu, mereka berdua selalu menolaknya, karena mereka ikhlas membantu. Hingga akhirnya kedua anak itu pun pamit untuk pergi ke Pulau Kalimantan. Entah apa tujuannya. Itulah cerita yang disampaikan oleh Jinan kepadaku ketika terakhir kali kami bertemu. Kalian kalau mau ngira-ngira tempat tinggal kami, bisa kok kalau melihat clue yang sudah kuberikan. Nanti kapan-kapan mampir ke angkringan si Jinan ya. Lumayan, kenalan sekaligus ngelarisin dagangannya. Sampai di sini cerita yang bisa kutuliskan karena belum dapat cerita baru dan narasumber lagi nih. Semoga kedepannya ada lagi ya dan bisa langsung dibacakan oleh Mas Tama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah cerita dari Jinan dan teman-temannya yang dirangkum oleh teman kita Mas Galih, yang sayangnya keberadaannya masih minta dirahasiakan ya. Kalian yang ingin bersilaturahmi cuman bisa menebak-nebak kotanya di mana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari episode 1 sampai ke episode sekarang ini udah berapa ya? 22 kalau nggak salah ya. Dan setelah ini tentu saja ada cerita lain dari penulis lain mungkin saja, atau dari Mas Galih lagi. Kita saksikan bersama-sama di episode selanjutnya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.